Shalom, selamat pagi. Yang di belakang shalom. Oh, suaranya masih tipis-tipis. Baik. Sekali lagi shalom. Haleluya. Orang yang bersemangat terdengar dari suaranya dan terlihat dari raut wajahnya. Boleh kasih senyum yang manis dulu buat kanan kirinya, katakan shalom, good morning, selamat pagi, haleluya. Bapak Ibu Saudara, di bulan Januari kita sudah bicara banyak tentang iman yang teguh, memberi kemenangan. Dari minggu pertama Bapak Gembala, minggu kedua, ketiga, dan hari ini minggu keempat di bulan Januari ya. Saya kebagian di sesi penutupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar banyak tentang iman ya. Kita mungkin sudah sering dengar, sudah hafal bahkan. Iman adalah dasar ya dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang benar akan hidup oleh iman. Tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Iman kalau boleh saya gambarkan itu seperti energi. Energi tidak terlihat namun energi bisa kita rasakan. Contoh pagi hari ini semua peralatan elektronik tempat ini bisa menyala ya, bisa terlihat. Ini karena ada energi listrik ya. Kalau tidak ada energi listriknya mati semua ya. Saya pagi hari ini bisa berdiri seperti ini, bisa berbicara lancar depan Bapak Ibu Saudara. Karena di tubuh saya ada energi. Udah sarapan mungkin ya, udah ngopi mungkin. Ada energi sehingga saya bisa berdiri dan berbicara dengan baik. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, setiap kita membutuhkan iman yang teguh supaya kita menang dalam kehidupan ini. Amen. Karena jujur hari-hari ini begitu banyak orang yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Pagi ini saya akan bicara tentang mengapa kita harus bisa mengatasi rasa kekhawatiran dan ketakutan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup memang jujur bukan semakin mudah, tapi kelihatan semakin sulit di depan kita ya. Bahkan sebuah data dari Germas, Gerakan Masyarakat Indonesia Sehat, menyatakan bahwa di tahun lalu saja terjadi 703 kasus bunuh diri dengan berbagai penyebab, dan kasus bunuh diri ini menjadi penyebab kematian terbanyak nomor 2 terjadi di Indonesia ya. Udahlah, kita orang Polres jangan nambah-nambahin data ya. Amin. Jangan ada yang gantung diri di bawah pun tauge. Amin. Jangan ada yang minum baygon rasa strawberry. Kita harus bisa mengatasi rasa kekhawatiran dan ketakutan. Amin. Karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih, kekuatan dan ketertiban. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan baca dulu firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6. Kita udah sering baca nih, tapi pagi ini kita mau baca ya. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Pandanglah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal.
Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, Bapak Ibu Saudara, udah sering dah kita baca ya ayat ini ya. Bahkan mungkin kita sudah hafal. Injil Matius, Markus, Lukas memuat tulisan tentang pengajaran Kristus mengenai kekhawatiran. Nah, pagi hari ini kita akan melihat 3 alasan mengapa kita tidak boleh dibelenggu oleh kekhawatiran dan ketakutan. Ya, ada 3 alasan penting. Oke, next slide bawahnya, silakan Pak Hendra. Yang pertama, karena Tuhan mengetahui kebutuhan umatnya. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tadi ayat 32 berkata semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Slide berikut. Nomor 3, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Bapa kita, Bapa yang tahu bahkan sebelum kita meminta kepadanya. Di dunia ini, kalau Bapak yang normal, tidak mungkin pada waktu anaknya meminta roti, dia kasih batu. Ya, kagak ada. Kagak mungkin pada waktu anaknya bilang minta ikan, dia kasih ular sanca. Nggak mungkin, kecuali bapaknya rada-rada PA begitu ya. Kalau bapak normal sih kagak bakalan. Apalagi bapak yang di sorga tahu ya apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan sebagai umatnya. Yang percaya katakan amin. Amin. Bilangan pasal 1 ayat 45 memuat kisah bagaimana pertama kali Musa melakukan sensus ya atas orang-orang Israel yang Eksodus, yang dibawa keluar dari perbudakan di Mesir ya, kurang lebih 430 tahun masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan ada slide di situ. Musa menghitung jumlah laki-laki yang di atas 20 tahun yang sanggup berperang. Jadi perempuan, anak-anak, suku Lewi, suku bangsa lain kagak dihitung. Yang dihitung hanya orang Bani Israel murni, 20 tahun ke atas, sanggup berperang, badan sehat, begitu ya. Pokoknya yang oke, dihitung dan dapati angka 603.550 orang. Banyak juga ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan kalau dari jumlah itu mereka punya istri aja setengahnya ya, berarti tambah 300 orang. Kalau dari pasangan suami istri itu punya anak 3 aja, kan zaman dulu mah anaknya banyak-banyak ya Bapak Ibu ya, apalagi zaman ini mungkin satu keluarga bisa selosin-bolosin anaknya. Banyak pakai sendok, selosin-bolosin, banyak ya. Nah ini kita taruh 3 aja anaknya ya, dapat angka 900.000. Jadi emang mendekati 2 juta orang. Bisa dibayangkan Bapak Ibu bahwa 2 juta orang melintasi padang gurun tanpa persiapan logistik, tanpa sarana prasarana, nggak ada minimarket, nggak ada rest area, nggak ada toilet, nggak ada toko pakaian, toko sepatu, nggak ada, padang belantara. Saya naik bis aja ya dari Mesir ke Israel, saya lihat, oh buset, begitu
panas ya, suasananya, cuacanya beda banget sama kita di Indonesia. Kita sepanas-panasnya kita masih mendingan gitu. Kalau siang panas banget, kalau malam dingin banget. Bisa dibayangkan betapa hebatnya Tuhan pelihara sempurna umatnya. Mereka bisa dapat makan buah korma, mereka bisa minum, mereka cukup 2 juta orang. Kalau kita jadi Musa, mungkin bisa piansui kali ya, stroke, ngurusin orang sebegitu banyak tanpa panitia dan persiapan dan lain sebagainya. Dulu sebelum pandemi, keluarga besar GBIB Tani pernah jalan-jalan tuh ke Kebun Raya Bogor ya, pernah. Taman Buah Mekarsari, nah pernah ya, di Pak Yosapat nih juga panitia dulu ya. Itu kurang lebih hanya bawa sekitaran 400 jemaat lah begitu ya kira-kira ya. Itu aja saudara nggak nginep, cuman pulang pagi sore pulang begitu ya sebentaran. Itu aja panitia rapat berkali-kali Bapak Ibu. Segala macam dipersiapkan dengan begitu repot begitu ya. Wah, segala macam dipersiapkan begitu. Saya bilang, waduh, kalau bawa 2 juta orang, betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan, mencukupi segala sesuatunya. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, kalau bicara kebutuhan, percaya Tuhan mencukupi kita semua. Amin. Tapi masalahnya, kita hidup di zaman yang bukan hanya dituntut kebutuhan, tapi kita kadang dibelenggu oleh keinginan. Keinginan terlalu besar sehingga seharusnya cukup untuk kebutuhan, tapi karena keinginan terlalu besar jadi tidak cukup. Ya. Firman Tuhan ada bilang dalam Amsal 4 ayat 23, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Siapa yang harus jaga hati kita, Bapak Ibu? Lah kita sendirilah. Jaga masing-masing hatinya supaya tidak tercemar ya, supaya kuat. Nah, ini hati, ada inputan yang masuk ke dalam hati kita nih. Inputnya lewat apa? Pertama mata. Waduh, ini main khotbah juga kena. Mata ini adalah input paling besar ya, yang bisa masuk dari luar ke mata, dari mata turun ke hati katanya. Orang tua kan juga begitu ya katanya. Apa tuh pepatahnya ya? Apa sih yang lintah-lintah di sawah? Oh, dari mana datangnya lintah? Apa sih itu lah? Dari mata turun ke hati, kayak begitulah pepatahnya. Memang mata, saudara. Contoh, saudara bilang, waduh, hari Sabtu libur nih ya, hari libur nasional. Lalu bapak ini bilang, sekali-kali nyenangin istri sama anak, bawa liburan. Kemana ya? Kebun Raya Bogor. Tapi kayaknya udah pernah. Mikir-mikir lagi, kebun binatang Ragunan cocok. Nengokin uak. Ada hewan-hewan primata di sana. Kebetulan itu bapak punya balita ya, dia mau perkenalkan itu hewan-hewan primata, gorila, monyet, orangutan dan lain sebagainya. Dari hari Jumat istrinya udah beberes, udah siap-siap nih bawa bekal kebun Ragunan ya, kebun binatang Ragunan. Wah, pergilah hari Sabtu pagi. Seneng kan saudara? Senang ya, anak saudara yang balita bilang, papi, itu orangutan. Ya itu, dia senang banget dikasih makan, senang. Sambil nunggu istri dan anak-anak masih makan primata. Itu si bapak buka Instagram, dia buka. Waduh, ini keluarga Bapak Asyong pergi keluar negeri. Waduh, dia gedein di Zoom. Waduh, sama teman-teman Komsel, teman-teman di sisi. Waduh, mentang-mentang saya orang gak punya, mereka pergi diem-diem, saya kagak diajak acan-acan. Waduh, hati yang tadinya bahagia berubah jadi amarah, iri, benci, dengki, julid, nyindir. Gara-gara apa, saudara? Mata. Wah, mata ini harus dijaga. Kalau nggak kuat,
perlu dilihat. Amin, Bapak Ibu. Kedua apa? Telinga. Input pertama mata, input kedua dari telinga. Kalau kita punya kuping yang tipis, bukan berarti daun telinganya tipis ya Bapak Ibu ya. Maksudnya kupingnya sensi begitu, nggak boleh dengar apa-apa langsung bereaksi begitu ya. Udahlah, jangan dengar yang nggak perlu didengar. Amin. Kita kadang cari tahu. Lu tahu nggak? Itu ibu sebelah. Waduh, kita dengar berita yang kurang baik. Nggak nyangka ya, berteman udah begitu lama, semakan seminum kemana gua boncengin naik motor. Nggak sangka ya, itu ibu depan lain belakang lain, udah kayak kuali emak gua. Depan lain belakang lain. Aduh, hati teriris-iris, kecewa. Pertemanan putus, hubungan menjadi dingin karena dengar yang seharusnya gak perlu didengar. Dan juga kita jadi orang jangan terlalu kepo lah. Misal kita sudah tahu nih ya, ibu A sama ibu B hubungan kurang baik, misal kata ya ada problem atau apa kita nggak tahu. Tiba-tiba ada pembicaraan si ibu B yang kita tahu, ya udah nggak usah disampaikan lagi ke si ibu A, kempong banget jadi orang ya. Nah itu saudara meracuni hati lewat telinga. Udah jangan dengar yang nggak perlu didengar. Terus apa lagi sumber hati? Pikiran. Nih pikiran dijaga. Jangan pikir terlalu ruwet. Jangan pikir udah yang nggak perlu dipikir. Misal orang ada bilang, Bu Tuti tahu nggak? Saya lihat pagi Nanjar boncengin cewek. Deket empe-empe doi. Saya harus menjaga pikiran saya. Kalau saya tidak jaga pikiran saya bisa berpikir yang tidak. Masa cakep apa jelek ceweknya? Rambutnya segini apa segini? Langsung pikiran itu ngeruwet kemana-mana. Akhirnya hati saya tercemar. Jadi harus dijaga saudara, supaya apa yang sudah Tuhan beri benar-benar bisa mencukupi kita, bukan keinginan kita, tapi semua yang kita butuhkan pasti cukup. Raja Daud pernah bilang, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Nah, siapa yang tua? Maksud saya, tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Katakan amin. Amin. Yang kedua, mengapa kita harus menjaga ya hati kita supaya kita nggak dibelenggu rasa takut, rasa khawatir berlebihan. Karena khawatir berlebihan itu tidak baik. Stop overthinking. Ya dikatakan stop overthinking or your thoughts are killing you. Stop berpikir berlebihan atau pikiran kamu itu akan membunuh kamu. Karena segala sesuatu datangnya dari dalam. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bicara tentang kekhawatiran memang gak pernah selesai. Ya, contoh waktu kita masih bocah SD ya, kita khawatir apa? Aduh mau pergi sekolah nih, hujan, kita khawatir. Aduh ada ulangan mendadak nih, belum belajar lagi, kita khawatir. Ya paling itu doang kekhawatiran bocil. Setelah kita dewasa ya mulai remaja, kita khawatir lagi. Aduh udah gede saya jadi apa ya? Aduh saya sekolah lulus gak ya? Terus setelah kita besar lagi kita pikir setelah lulus, aduh saya kerja apa ya? Setelah kita mulai dewasa gitu kita pikir, aduh jodoh saya siapa ya? Khawatir begitu ya. Aduh saya menikah sama siapa ya? Bagaimana keluarga saya ya? Setelah ketemu jodoh, menikah, punya khawatir lagi, punya anak enggak ya? Keluarga saya tinggal di mana ya? Gimana saya nafkahin keluarga saya ya? Setelah anak-anak besar kita khawatir lagi. Waduh, siapa jodoh anak saya ya? Yang agak habis-habis. Bapak Ibu sampai meninggal masih khawatir mungkin. Aduh, kuburan saya digusur. Aduh, ampun dah 1000 ampun. Kagak habis-habis. Namanya kekhawatiran mah.
dari sampai tutup mata begitu. Tapi berita baiknya adalah jangan sampai kekhawatiran itu membunuh iman kita. Yes. Amin. Kita akan lihat setiap tahun juga selalu ada kekhawatiran. Kita akan lihat ya. Masuk tahun 2000 itu Y2K itu bilang ya, sistem yang biasanya kan penanggalan kita 1900 berapa gitu kan ya, tiba-tiba langsung 200 tahun 2000 nih ya. Itu khawatir, orang khawatir sistem komputerisasi bisa mengganggu penerbangan, perbankan, pokoknya alat-alat yang menggunakan komputerisasi bisa ngaco kayak gitu. Nah ternyata bisa diatasi juga. Tahun 2001 orang khawatir ada virus antraks, 2002 khawatir ada virus West Nile, 2003 virus SARS, 2004, 2006 virus flu burung. Nah dulu nih burung disita-sitain. Ingat nggak yang petugas datang ke rumah-rumah, burung-burung piaraan diperiksa-periksa yang disita tuh tahun-tahun itu tuh 2004, 2006. 2008 katanya terjadi krisis finansial global, khawatir lagi, kata pada bangkrut lah, pada kelaparan lah. 2012 heboh, ada film 2012 katanya berdasarkan penanggalan suku Maya dunia kiamat. Siapa yang nonton film 2012? Saya nonton tuh sama bapak kayak, mumpung ada yang beli tiket. Tumben-tumbenan nonton itu film 2012 katanya kiamat Pak. Khawatir orang. 2013 khawatir perang Korea Utara. Lanjut 2014, nah ini khawatir virus Ebola. Serem ini liputannya, ada orang kena virus Ebola, dokternya pegang, dokternya 10 menit kemudian mati loh. Serem loh, virus Ebola katanya akan melanda Asia termasuk ke Indonesia. Itu 2014, udah lewat dah. 2015 katanya ISIS mau pada dibantai-bantai sama ISIS. 2016 ada virus Zika. Nah ini yang kita alamin tempo hari 2019, 2020 khawatir seluruh dunia karena dilanda coronavirus ya, COVID-19 termasuk di Polris. Khawatir ya, ini membuat orang takut, khawatir, termasuk saya juga takut kala itu. Sampai saya bilang Tuhan, begitu banyak rekan-rekan pendeta hamba Tuhan yang juga kena corona ya, virus yang COVID-19 akhirnya berpulang. Aduh Tuhan, kalau saya gugur di ladang Tuhan, Tuhan saya titip suami, titip anak 3, kucing 3, jemaat di Polris, semua saya titip Engkau Tuhan. Ada rasa khawatir itu ada saudara. 2021 orang khawatir akan terjadi bencana alam yang dahsyat kayak macam gempa bumi di Donggala, Palu itu ya, yang tanah bisa naik ke atas bergulung-gulung, semua bangunan ambruk dan menewaskan 4.817 orang ya korban jiwa itu. Banyak banget itu saudara, takut orang akan terjadi di Jabodetabek. 2022 ada perang Rusia Ukraina. 2023 khawatir katanya ada gelombang panas, ada imbas dari peperangan Israel Hamas. Ya kagak ada habisnya ini mah kalau terusin juga ya. Setiap tahun punya kekhawatiran tersendiri. 2024 khawatir apa? Ada juga. Ini 2024 nih. Ya yang saya dengar, yang saya baca, khawatir akan stabilitas sosial ekonomi politik. Politik mulai memanas. Semua pasang mukanya berjejer. Semua mulai berkampanye ya, dan mengatakan bahwa stabilitas sosial ekonomi politik di Indonesia 2024 ini dalam satu ujian yang besar, karena nanti siapapun yang akan menjadi presiden dan wakil presiden, dia harus bisa merangkul yang kalah, dan yang kalah harus bisa menerima kemenangan yang menang ya. Jadi ini memang lagi memanas. Lalu diperkirakan akan terjadinya
cuaca ekstrim di 2024. Lalu akan ada social media revolution. Bagaimana orang generasi Z kesini itu nggak lagi nonton TV ya. Saya di rumah punya TV 2 biji, Bapak Ibu ya. Di ruang tamu 1, di kamar 1. Tapi 2 TV ini yang nonton, cuman Bapak kek sama saya. Anak-anak zaman now udah kagak nonton dia TV. Jadi adanya social media revolution, bagaimana orang menggunakan sosial media sebagai sumber informasi, sumber hiburan, tempat berbisnis, tempat berinteraksi dengan orang lain, kayak gitu-gitu. Lalu terjadi juga gender ideology movement, bagaimana zaman sekarang orang kadang-kadang kehilangan identitasnya. Jadi dia merasa kalau saya perempuan, saya mau jadi lelaki, emang kenapa? Jadi orang transgender tuh Bapak Ibu ya, dioperasi, suntik hormon sehingga perempuan jadi lelaki, lelaki jadi perempuan menikah sama perempuan, lelaki menikah sama lelaki. Aduh kayak udah pusing dah. Ya begitulah terjadi memang. Memang itu fakta, realita, dan mereka merasa itu bukan dosa, itu bukan salah begitu. The gender ideology movement. Lalu yang ketiga itu kita mulai diperkenalkan sampai 2025 ya tentang the rise of robot AI. Bagaimana segala bidang akan diwarnai oleh keberadaan AI ini. Robot yang pinter ya, dia punya LLM, large language model, dia bisa mendengar, bisa bicara, bahkan mentransit, menerjemahkan berbagai bahasa. Dia punya kecerdasan buatan yang setara dengan kecerdasan Einstein ya. Hebat loh saudara. Dia bisa bereaksi secara emosional seperti manusia. Dan menurut IO-nya, saya kemarin melihat wawancaranya ya, Mr. Enluk Mostikwi diwawancara bahwa kedepannya dia berjanji robot AI ini akan menjadi sahabat katanya. Akan menjadi penghibur buat orang-orang yang sedih, tempat curhat, akan menjadi sumber informasi, akan menjadi pekerja yang setia, pinter, cerdas katanya kayak gitu. Akan menjadi peramal masa depan yang jitu. Jadi manusia bukan lagi bersaing dengan sesama manusia, tapi dengan robot AI ini. Ada beberapa stasiun TV sekarang sudah menggunakan presenter dan penyiar beritanya juga udah pakai robot kayak gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Ya pokoknya Bapak Ibu Saudara percayalah bahwa khawatir berlebihan itu tidak baik. Jurnal Kesehatan mencatat kalau kita terlalu banyak khawatir, jantung katanya bisa lemah. Kalau kita terlalu banyak sedih, paru-paru katanya bisa lemah. Kalau kita sering stres, otak katanya bisa lemah. Kalau kita sering marah-marah, liver bisa lemah. Kalau kita sering ketakutan, ginjal bisa lemah. Nah, bahaya. Itulah yang disebut dengan gejala-gejala penyakit psikosomatik. Penyakit yang bukan karena sakit, tapi karena psikologisnya yang sakit. Banyak Bapak Ibu ya, kita melayani umat Tuhan di tempat ini, belajar juga mengetahui mana yang sakit fisik, mana yang sakit psikologisnya, yang sakit rohaninya. Coba pegang kita masing-masing. Sehatlah dalam nama Yesus ya. Saya sehat dalam nama Yesus. Rohani sehat, jasmani sehat, dompet saya juga sehat dalam nama Yesus. Amin. Yang ketiga, mengapa kita tidak boleh dibelenggu oleh rasa takut dan kekhawatiran? Harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu, sama seperti tubuh jasmani kita ini butuh makan teratur ya. Ya, saya makan teratur.
Pagi saya sarapan, siang saya makan, sore saya makan, kadang-kadang ada cemilan cemil, vitamin juga saya minum, saya istirahat teratur. Ya pokoknya supaya fisik jasmani ini sehat. Rohani juga begitu, harus teratur beribadah. Ada jemaat ibadah, ntar aja lah Bu Tuti, saya mah ibadahnya bulan Desember, udah dekat-dekat Natal. Ya ampun, mana bisa begitu? Aduh, selama masih ada waktu dan kesempatan, ibadahlah dengan teratur. Selama kita beribadah tempat ini berapa lama sih Bapak Ibu? Paling ke 2 jam kelar. Mana mungkin kita ibadah sampai maghrib dari pagi? Nggak mungkin. Paling juga bentar lagi kelar. Sudah memuji Tuhan dengan serius, dengan firman serius. Jangan badan kita di sini, tapi pikiran kita di mana-mana. Emak-emak lagi memuji Tuhan, soraklah, haleluya. Aduh, tadi kompor udah gue matiin. Kita mikirin kompor lagi memuji Tuhan. Itu Pak Samuel kalau WL ya bagus tuh memuji begitu, suaranya bagus, kayaknya hadirat Tuhan hadir begitu ya. Kita tenggelam dalam penyembahan. Ini kita pikir, aduh, si Alio ngajak gue mancing lagi. Lama banget tadi tuh orang khotbah. Kelar-kelar, buset tuh orang. Perasaan ayat firman itu berapa kali dia ngomong. Kita mengumpat dalam hati begitu. Waduh, lagi firman disampaikan, itu handphone udah dikasih mode getar, begitu ya, bergetar terus ya. Lah iseng kita lihat, waduh, grup WA udah ngumpul di mall. Mereka cuma bilang tinggal lu yang belum ngomong, tingkong begitu ya. Waduh, kita nggak konsen begitu ya. Ya badannya doang di sini, tapi roh dan jiwanya ada di mana-mana dan berpikir yang mana-mana. Jangan, saudara, carilah dahulu kerajaan Allah yang kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Dari sejak remaja saya mengenal Kristus, saya belajar untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Walaupun kehidupan saya banyak sekali kesulitan dari sejak masa remaja, tapi saya belajar mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dulu tempat saya tinggal dengan gereja lokal bisa ditempuh jalan kaki ya. Tuh Pak Ginanjar saksi hidup. Jadi walaupun saya punya uang 5.000, yang penting cukup buat persembahan 2 kali 2.000 1.000-nya buat pulang naik mikrolet, karena kalau udah malam ngeri juga jalan kaki ya. Saya tetap pergi loh saudara, saya tetap pergi walaupun punya uang 5.000. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, karena saya tahu hidup saya dipelihara sempurna oleh Tuhan. Dulu di masa SMP kehidupan begitu sulit ya, orang tua saya begitu sulit. Saya sekolah jauh, saudara, harus naik mikrolet 2 kali. Dari Kapuk ke daerah Pejagalan, dari Pejagalan ke daerah Toko 3, 2 kali naik mikrolet. Tapi untuk menghemat saya 1 kali aja, 1 kalinya saya jalan kaki. Kadang saya pergi tanpa sarapan ya. Ya maklumlah Bapak Ibu Saudara, orang tua saya begitu sulit keadaannya ya. Nggak pikir lagi anak dikasih sarapan atau enggak. Nggak pernah juga bawa bekal begitu ya Bapak Ibu Saudara, udah pergi aja dengan perut kosong begitu ya. Kadang di sekolahan saya tahan lapar karena nggak punya duit buat jajan. Tapi saya tahu ini terjadi dalam hidup saya. Waktu itu di sekolahan saya seksi keamanan. Rambut saya pendek, model lelaki ya, badan hitam, dekil, endek kumal begitu ya. Jadi di sekolahan saya seksi keamanan supaya sekolahan aman begitu. Dan ada seorang anak ya namanya Astuti. Orang dulu namanya banyak Tuti ya. Astuti ini teman saya ya, rambutnya panjang. Anaknya baik ya, kalem, pendiam gitu ya. Dan anak ini punya kekurangan kalau bicara gagap. Saudara tahu gagap ya, kalau bicara susah begitu lama. Karena dia gagap, jadi suka dibully begitu sama anak laki-laki. Ya, entah rambutnya lah dijenggut, roknya lah dibuka, kayak begitu.
Nah, saya sebagai sesama perempuan dan seksi keamanan di kelas, nggak bakal saya tinggal diam. Saya waktu itu maju ke depan, saya bilang, anak lelaki, jangan suka ganggu perempuan, jangan suka ganggu orang cacat, dosa. Kalau berani maju satu-satu tangan kosong. Wah, itu anak lelaki nggak ada yang berani ngelawan saya. Udah diem, udah takut. Nggak boleh, dosa. Nggak boleh, kasihan tahu si Astuti. Dia kan teman kita, kasihan, jangan diganggu, kasihan. Nah saudara, berita ini akhirnya terdengarlah ke orang tua si Astuti. Orang tuanya datang ke sekolahan. Dia bilang, mana temen lu mana? Ini mah teman saya. Kenalin tuh. Terus temennya bilang, terima kasih ya, kamu udah tolong anak saya, panggil saya Nyai. Kata, iya Nyai, saya bilang. Terima kasih, katanya. Nah saudara, sejak hari itu ibunya si Astuti yang saya panggil Nyai itu begitu sayang sama saya. Jadi kalau dia bawain bekal buat anaknya, dia bawain juga buat saya. Oh, nasi goreng ya saya nasi goreng, mie goreng ya mie goreng, nasi uduk. Hampir setiap hari sampai saya lulus loh saudara. Luar biasa. Pada waktu saya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Dipelihara sempurna oleh Tuhan. Sampai hari ini Tuhan pelihara dengan sempurna. Bapak Ibu, jangan takut, jangan gentar, jangan mati padam imanmu. Jangan sampai ketakutan dan kekhawatiran membuat engkau lumpuh secara rohani. Pandang kebesaran Tuhan. Percaya firman Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mengetuk, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Amin. Itulah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada pagi ini. Kita harus bisa mengatasi rasa takut dan khawatir kita, karena Tuhan mengetahui kebutuhan-kebutuhan kita. Karena dibelenggu oleh rasa takut dan khawatir berlebihan, itu tidak baik. Dan karena kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Amin buat firman.